Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Muhammad Lutfi. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke materi bab kelima yaitu Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini kita kan sudah membuat topologinya kemarin. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya nih, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk ke router 1 ini. Di sini kita enter enable port ya biasa, lalu kita tik router OSPF, kita coba datanya dulu. Nah, di sini kalau di EGRP itu namanya anonymous system number, teman-teman. Kalau di OSPF yaitu namanya process ID. Nah, teman-teman, kalau di EGRP itu kan angka belakangnya itu harus sama semua. Sebenarnya di OSPF juga bisa sama, namun kita akan coba cara yang berbeda ya. Nah, di sini router OSPF-nya kita pakai satu saja, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan saja ya IP-nya. Sini networknya 10.10.10.10.0. Kita coba ini ya tanya-tanya dulu. Nah, oke, di sini itu ada perhitungan OSPF will card batch, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, biasanya kan kalian tahu slash 24 itu hasilnya subnet masknya itu 255 255 255 0. Nah, will card ini ya teman-teman, hasil dari traffic itu kan will cardnya itu 244. Nah, jadi nanti will cardnya itu kita bukan menjadi 255. Kita akan menjadi gini, teman-teman. Caranya menjadi 0 menjadi 255. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, habis itu kita coba tanya lagi ya di sini. Nah, di sini itu area set the OSPF, area ID. Jadi kita harus setup area nih. Kita akan gunakan ya di sini. Coba kita coba ketikkan sini area. Lalu kita tanya-tanya sini. Nah, di sini ada area banyak sekali nih. Ada 0 sampai 4294 sampai 295. Banyak sekali ya, teman-teman. Namun sini kita akan gunakan yang simple saja. Jadi kita akan gunakan area 0 saja, teman-teman. Area 0. Oke. Enter. Habis itu kita masuk konfigurasi ke IP selanjutnya nih. Networknya tuh 192.168 1.0. Lalu card base-nya itu itu 0.0.0/255. Lalu kita masukkan area 0. Oke, teman-teman, sudah ya. Habis itu kita coba cek di sini ya. Do show IP OSPF sini belum ada karena kita kan belum konfigurasi sebelahnya, teman-teman. Kita cek di sini ya, kita konfigurasi yang ini, teman-teman. Router kedua. Kita lalu enable, lalu habis itu kita masukkan router OSPF. Kita coba tanya-tanya ya. Sini lalu kita untuk OSPF-nya kita akan proses ID-nya kita akan pakai 2. Untuk itu bebas ya kalian ya. Lalu habis masukkan ini ya. Networknya itu 10.10.10.0 lalu 0.0.0/255. Itu kita masukkan areanya 0. Enter. Invalid comment area 0. Maaf, itu ada kesalahan ya, teman-teman. Area 0 gini. Oke, sudah. Habis itu kita masukkan lagi ya ke IP selanjutnya 92.168
2.0 dengan ininya 0,00255, lalu areanya 0. Oke, di sini kan ada ini ya teman-teman, ada peringatan, ada warning di sini. Proses 2 ini, OSPF 2 ini sini sudah menjadi neighbor teman-teman, dan IP ini. Nah, coba kita cek ya di sini, coba kita cek itu do show IP OSPF neighbor. Oke. Sini ini sudah menjadi full ya teman-teman. Nah, sudah menjadi neighbor ya, dengan alamat address itu ini ya teman-teman. Nah, coba kita cek di router ini ya. Nah, sini juga ada peringatan sudah menjadi neighbor untuk IP 192.168.2.1. Kita cek lagi sini ya. Enter, lalu kita lihat to show IP OSPF neighbor. Nah, sini sudah menjadi neighbor ya untuk IP 2.1-nya. Coba kita cek di sini tabel routingnya, do show IP root. Nah, sini sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF ya. Biasanya kalau sudah konfigurasi OSPF ini kita coba mengirimkan paket ya. Tadi saya sudah nyoba, ternyata server saya ada kendala ya. Coba kita cek lagi sini. Apakah pilot di sini pilot ya. Lalu sini successful, ternyata bisa teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitu ya untuk konfigurasi OSPF-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini kan tadi kita sudah konfigurasikan OSPF nih pada 2 router ini. Nah, sekarang kita akan tambah menjadi 3 router nih. Kita akan setup topologinya dan konfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Nah, pertama kita masukkan routernya tentunya ya. Di sebelah sini. Ini kita geserkan dulu. Ini lalu tambahkan komputernya, teman-teman. Di sini. Oke. Lalu untuk kabel router ke router, lalu dari router ke komputer. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang tadi saya untuk pembagian IP-nya saya sudah siapkan. Nah, untuk di gig 0/2 ini kita memakai IP yang 2020 ini, kita geser dulu sini 2020, dan lalu di gig 0/0-nya kita pakai yang ini ya. Untuk gateway-nya kita pakai ini, lalu IP pada komputernya kita pakai ini teman-teman. Ini maaf ada salah, kita menjadi 2. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasikan dulu nih di router yang kedua ini. Oke, kita lalu enable kontak, lalu kita masuk ke interface gig 0/2, lalu no shutdown dulu ya. No shutdown. Sudah, lalu kita masukkan IP address 20.20.20.1, lalu satu pasnya 255.255.0. Oke, kita sudah masukkan ini. Lalu kita masuk ke sini ya, ke router ini. Router ketiga. Ini kita saja di sini enable lalu pakai. Setelah itu kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 2. Oke, lalu enter. Lalu no shutdown. Oke, sudah, kita cek ya. Sudah nyala ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi konfigurasikan IP-nya. Ini sini kita keluar dulu. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0.
lalu IP address 20.20.20.2 255 0 sini, lalu kita masuk ke interface 01 nya, klik 0/1 enter, lalu IP address 192.168.3.1 lalu 5.0. Oke, sudah selesai. Sekarang terakhir kita akan konfigurasikan IP-nya nih di komputer ya. Untuk IP-nya itu kita 192.168.3.2. Oke, sudah. Lalu gateway-nya ya 92.168.3.1. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, oke, pada video selanjutnya kita akan konfigurasikan OSPF-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Bahkan tadi kita sudah konfigurasikan IP ya pada router ketiga ini. Nah, sekarang kita langsung konfigurasikan OSPF-nya. Nah, di sini kita langsung masuk ke router kedua. Oke, lalu kita ketikkan biasa enable, lalu konfigurasi terminal. Habis itu ketikkan router OSPF 2 sini. Router OSPF 2 itu langsung masukkan network 20.20.20.0 dan ininya ya 255. Lalu kita masuk ke area 0. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita masuk ke router ketiga ya. Kita masuk sini. Kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Enable, lalu oke, lalu kita masuk ke router OSPF router 3. Kita samakan saja ya, router 3. Oh ya, router OSPF 3 sini. Lalu masukkan network 192.168.3.0 lalu ininya 255, lalu area 0. Habis itu kita masukkan lagi ya network lalu 20.20.0 ininya dan area 0. Lalu kita X, lalu kita cek ya di sini do show IP OSPF. Nah, di sini statusnya sudah full ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, di IP 2.1 ini. Lalu kita coba cek tabel routingnya ya. Sini cek dulu do show IP route. Nah, sini O-nya menjadi 3 ya teman-teman. Di 10.10.10.0 itu adalah router yang pertama ya. Router yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu ada di router yang kedua ya teman-teman. Lalu router 3 ini ya. Oke, jadi itu teman-teman untuk konfigurasi OSPF pada 3 router. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan switch ya. VLAN, kita akan membuat VLAN di sini. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya. Di sini kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Nanti kita akan masukkan switch dulu ya pertama-tama. Kita membutuhkan switch itu di sini. Lalu membutuhkan komputer sini untuk komputer 4. Lalu komputer 5. Nah, di sini kita masukkan kabelnya ya teman-teman. Dari router ke switch. Lalu dari switch ke komputer ini. Nah, oke, untuk pembagian
untuk pembagian IP-nya saya sudah siapkan. Jadi di sini di gig ini kita akan memakai IP ini ya 30.30.1. Lalu di komputer ini kita akan gunakan IP ini. Lalu komputer 5 kita gunakan IP ini. Jadi kita masukkan dulu ya IP-nya ya di komputer 4 ini. Kita masukkan di sini 192.168.4.2. Oke, lalu gateway-nya 192.168.2.168 4.1 ya. 4.1. Oke, sudah. Lalu kita ke sini. Oke, kita masuk ke 192.168.5.2. Lalu ini gateway-nya 192.168.5.1. Oke, sudah. Jadi kita akan konfigurasikan dulu ya di switch dulu sini CLI, lalu kita enter di sini seperti biasa, enable, lalu connect, lalu kita bikin plan dulu ya, plan 10 X, lalu plan 20. Pilihan 20 itu kita keluar exit, lalu kita masuk ke interface FA 0/2. Maaf, kita ulangi aja, interface FA 0/2. Habis itu kita masuk switch port, mode akses, switch port akses pilihan 10 dulu ini. Lalu kita keluar, kita masuk ke interface FA 03 nya di sini, lalu switch port mode akses itu switch port akses pilihan 20. Oke, lalu kita cek ya, do show pilihan brief. Nah, di sini sudah ada ya untuk pilihan 10 itu di FA 02, pilihan 20 di FA 03. Nah, di sini kita lihat lagi konfigurasinya di router, teman-teman. Di router di sini, router ketiga ya. Kita ulangi di sini. Lalu enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu itu kita masuk ke interface gig 0/2. Lalu no shutdown. Habis itu masukkan IP-nya. IP address 30.30.30.1, lalu subnet masnya 255.255.0. Lalu habis itu kita masuk lagi ke interface gig 0/2.10. Ini buat pilihan 10 dulu ya, teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu kita masuk encapsulation.1q10. Oke, kita masuk lagi ke IP-nya. IP address 192.168, lalu 4.1, bitmasnya 255.0 ini. Lalu kita masuk ke interface gig 0/2.20. Langsung encapsulation, lalu .1q20 ya, teman-teman. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.5.1, terus subnet masnya 255.255.0, lalu selesai, teman-teman. Di sini kita sudah konfigurasikan IP-ya semuanya. Nah, pada video berikutnya kita akan lanjut
mengkonfigurasikan OSPF-nya nih teman-teman pada pilihannya ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya, konfigurasikan OSPF-nya. Karena kan tadi kita sudah konfigurasikan pilihan ya, IP-nya juga. Nah, sekarang kita coba konfigurasikan nih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke router ketiga ya, sini. Masuk ke router 3. Enter, lalu kita enable, lalu Ctrl+T, lalu router OSPF 3 kita pakai ya. Enter, lalu kita masukkan network, lalu 30 0, lalu ini ya 255, lalu ke area 0. Enter, lalu kita masuk lagi ke IP satunya, network 192.168.4.0, lalu ini 255 area 0. Sip, lalu masuk lagi network itu ke PC ini ya, komputer 5 kita 5.0 ya, 255 ke area 0. Oke, coba kita sih cek ya, to show IP root. Nah, kita spasi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, 5.0 sudah ada, terus 4.0 juga sudah ada ya, sudah ada semuanya. Lalu kita coba cek sini ke router 2. Sudah ada. Kita coba ini, lalu so IP root, so ya, so IP nah di sini sudah ada juga ya teman-teman, 3.0 5.0 sudah ada. Nah, sekarang coba biasanya kalau sudah ini kita coba lakukan ping ya, di misalkan kita ping dari PC 4 ke PC 1 ya di sini. Kita coba ini ya, from lalu kita coba ping ini, ping apakah bisa 92.168.1.2. oke, apakah bisa berhasil teman-teman? Kita tunggu request timeout, request timeout. Nah teman-teman, mungkin di sini sedang ada bug ya teman-teman. Tadi juga saya sudah mencoba tetap request timeout. Nah jadi begitu teman-teman untuk konfigurasikan OSPF. Nah ketika kalian sudah mengkonfigurasikan OSPF ini, kalian bisa lakukan ping satu sama lain ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut lagi ke materi terakhir. Nah sekarang kita akan konfigurasikan OSPF pada multi area. Namun di Cisco saya sedang ada kendala ya teman-teman, sehingga tidak bisa mengkonfigurasikan. Nah sini saya akan jelaskan. Nah biasanya kan ketika kita mengkonfigurasikan OSPF pada router nih, sini biasanya kan kita mengetikkan yaitu misalkan OSPF yaitu router ya, router OSPF 2 sini. Dan di sini kita akan masukkan IP ya, kan otomatis kita akan masukkan IP-nya. Sini langsung masukkan IP-nya situ 10.10.10.0 misalkan. Ya, lalu 0 yaitu 255. Di sini area
0 teman-teman. Nah, jadi di multilayer ini kita akan mengganti areanya yang tadinya area 0 menjadi area 1. Jadi gini teman-teman, kita akan melakukan pembagian area di sini. Misalkan di sini kita coba kasih warna dulu ya. Misalkan di sini tuh area 0. Sini area 0 dan di sini tuh area 1. Nah, jadi nanti kalau di area 0 ini kita tidak usah konfigurasikan untuk mengganti multi areanya lagi teman-teman. Jadi kita itu hanya mengganti multi area yang masuk kepada area 1 ini. Kayaknya kan di router ini dia masuk ke area 0 teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di router 1 itu enable lalu lalu kita cek do show run. Nah, di sini yaitu ada router OSPF dan di sini termasuk ke area 0 ya teman-teman. Di bagian sini itu termasuk ke area 0. Lalu di bagian sini itu termasuk masih area 0 juga. Nah, maka dari itu kita akan ganti bagian ini menjadi area 1. Namun di saya tidak bisa. Nah, jadi intinya teman-teman, pergantian multi area ini itu gunanya supaya intinya nanti akan diganti menjadi 1 ya. Di sini area 0 dan sini 1. Di sini tidak usah dikonfigurasi, teman-teman. Tapi di sini dikonfigurasi karena kan ini masih terbawa area 0 ya, teman-teman. Di sini akan dikonfigurasikan semua menjadi area 1. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Maaf sebelumnya karena saya tidak bisa mencontohkan karena mungkin siswa saya sedang ada bug ya atau kendala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.